Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noraliza Hasanah Nasution dengan NIM 41822400001, jurusan Fisika 2018 dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir program kreativitas mahasiswa yaitu PKM RI yang berjudul Fermentasi Limbah Buah Duku Menjadi Sumber Bahan Bakar Minyak Biodiesel. Daftar isi yang pertama, bab 1 pendahuluan. Dari pendahuluan yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, 3 tujuan khusus penelitian, 4 manfaat penelitian, 5 urgensi penelitian, 6 target penelitian, 7 kontribusi penelitian, dan 8 luaran penelitian. Di bab 2 terdapat tinjauan pustaka, yaitu yang pertama buah duku dan biodiesel. Bab 3 metode penelitian, yaitu yang pertama tempat dan waktu penelitian, 2 alat dan bahan, dan 3 cara kerja. Yang keempat, bab 4, yaitu biaya dan jadwal kegiatan, meliputi anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Baik, yang pertama itu pendahuluan. Latar belakang. Duku atau Lanthium domerticum Var adalah salah satu tanaman khas Indonesia. Tanaman ini hampir terdapat di seluruh wilayah Indonesia, mulai Aceh sampai Irian Jaya, sehingga dikenal nama seperti duku Medan, duku Komering, duku Sleman, dan duku Hatu. Buah duku terkenal karena rasanya manis, menyegarkan dengan aroma yang lembut atau tidak menyengat. Selain itu, buah duku memiliki kandungan gizi dan serat atau dietary fiber yang tinggi dan sangat bermanfaat untuk memperlancar pencernaan, mencegah kanker usus besar atau kolon, dan menangkal radikal bebas. Biodiesel dari bahan baku kulit buah duku ini dapat menjadi sumber produksi yang diminati masyarakat sebenarnya karena bersifat ramah lingkungan dan tidak adanya resiko pencemaran lingkungan dari produk ini. Selain itu, pencemaran lingkungan dapat berkurang karena kita tidak akan membuang kulit buah ini secara sembarangan. Namun, tidak hanya itu saja. Duku juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif sumber bahan bakar minyak biodiesel. Biodiesel adalah minyak dari tumbuhan atau hewan yang sudah dipakai sebagai alternatif atau digabung dengan minyak solar untuk mobil dan armada industri dengan mesin diesel. Biodiesel menggunakan bahan baku minyak sawit mentah atau crude palm oil, minyak nyamplung, minyak jarak, minyak kelapa, dan palm fatty acid distillate atau PFAD, dan minyak iklan. Biodiesel dapat digunakan pada mesin diesel tanpa modifikasi. Biodiesel adalah bioenergi atau bahan bakar nabati yang dibuat dari minyak nabati, turunan tumbuh-tumbuhan yang banyak tumbuh di Indonesia seperti kelapa sawit, kelapa, kemiri, jarak pagar, nyamplung, kapok, kacang tanah, dan masih banyak lagi tumbuh-tumbuhan yang dapat memproduksi bahan minyak nabati atau BBN, dan dalam penelitian ini bahan bakar berasal dari nabati yang setelah mengalami beberapa proses seperti ekstraksi, transenterifikasi diperoleh metil ester atau biodiesel, kemudian biodiesel dicampur dengan bahan bakar solar. B. Rumusan masalah. Kegiatan PKM RI atau PKM RSH memiliki rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, apakah produk dari sumber bahan bakar minyak biodiesel dapat menjadi peluang usaha bagi masyarakat? 2. Bagaimana cara menarik minat masyarakat terhadap bahan bakar biodiesel ekstrak kulit buah duku yang kaya akan manfaatnya? 3. Bagaimana pengaruh dari bahan bakar minyak biodiesel bagi perkembangan di masa yang akan datang, terutama di era Industri Society 5.0? 4. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat proses penciptaan dari produk bahan bakar minyak biodiesel ini dari ekstrak kulit buah duku di tengah masyarakat? 5. Bagaimana cara memasarkan bahan bakar minyak biodiesel dari kulit buah duku ini di pasar lokal maupun kelak di pasar nasional? Selanjutnya, C. Tujuan khusus penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah produk dari sumber bahan bakar minyak biodiesel dapat menjadi peluang usaha bagi masyarakat.
kedua, untuk mengetahui cara menarik minat masyarakat terhadap bahan bakar biodiesel ekstrak kulit buah duku yang kaya akan manfaatnya. 3. Untuk mengetahui pengaruh dari bahan bakar minyak biodiesel bagi perkembangan di masa yang akan datang, terutama di era industri society 5.0. Yang keempat, untuk menambah wawasan kita mengenai faktor apa saja yang mendukung dan menghambat proses penciptaan dari produk bahan bakar minyak biodiesel ini dari ekstrak kulit buah duku di tengah masyarakat. Dan yang kelima, untuk mengetahui bagaimana cara memasarkan bahan bakar minyak biodiesel dari kulit buah duku di pasar lokal maupun kelak di pasar nasional. Yang D. Manfaat penelitian. Yang pertama, meningkatkan nilai lebih pada kulit buah duku yang biasanya dijadikan limbah oleh masyarakat sekitar. 2. Produk ini bermanfaat sebagai bahan dasar dari minyak biodiesel. 3. Dapat digunakan sebagai ajang peningkatan inovatif serta ladang usaha yang menjanjikan, mengasah keterampilan usaha dan juga kerjasama sama tim. Keempat, secara teoritis untuk memberikan sumbangsi keilmuan terutama dalam ilmu penciptaan dari ide kreatif ke pembuatan produk dari limbah kulit buah duku yang selama ini sebagian masyarakat sekitar tempat kita tinggal belum mengetahui cara pengelolaannya. Kelima, secara praktis sebagai bahan informasi dan untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan menelaah serta mendalami tentang pentingnya ekstrak dari kulit buah duku yang dapat dijadikan peluang usaha dan dalam peningkatan di era society industri 5.0. Yang E itu urgensi penelitian. Penggunaan biodiesel memberikan banyak keunggulan yaitu ramah lingkungan karena bersifat biodegradable dan tidak beracun. Emisi polutan berupa hidrokarbon yang tidak terbakar. Jelaga hasil pembakaran biodiesel lebih rendah daripada solar, tidak memperparah efek rumah kaca. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui manfaat dari limbah yang selama ini kita buang. Ternyata dengan pengelolaan kita dapat dimanfaatkan menjadi produk bahan bakar biodiesel yang ramah lingkungan dan dapat menjadi inovasi peluang usaha di era society industri 5.0. Yang KF, target penelitian. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, khususnya kaum masyarakat, diharapkan dapat berpikir dan bersikap kritis agar produk biodiesel yang ramah lingkungan ini yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dapat menambah peluang usaha agar berkurang tingkat pengangguran di Indonesia. Yang G, kontribusi penelitian. Proses penyesuaian dalam produk biodiesel sawit ke kulit buah duku membutuhkan waktu panjang yang membutuhkan banyak pengetahuan mengenai proses produk. Pengetahuan mengenai bahan bakar dari minyak biodiesel ekstrak kulit buah duku ini dapat dimulai dari sikap dan pikiran kita untuk tidak membuang kulit buah duku ke sembarangan tempat yang akan menambah lingkungan sekitar tercemar. H. Luaran penelitian. Ada 3. Yang pertama, laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah. Baik, topik yang kedua itu tinjauan pustaka. Landasan teori. Pertama, buah duku. Buah yang berbentuk bulat kecil ini sering dikonsumsi hanya sebagai pencuci mulut. Namun, buah ini bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai selai, isian puding, dan lainnya. Buah duku yang masih mentah berwarna kehijauan dan rasanya masam. Jika warna sudah mulai kekuningan, merupakan tanda bahwa buah duku sudah matang dan mempunyai rasa yang lebih manis. Terkadang ada yang menganggap bahwa buah duku pahit, namun rasa pahit tersebut dihasilkan jika menggigit biji yang ada di dalamnya. Buah duku merupakan tanaman yang setiap setahun sekali berbuah dan termasuk buah yang bisa hidup subur di tempat yang memiliki curah hujan tinggi. Duku merupakan tanaman dari Asia Tenggara bagian barat sebagai anggota jenis buah Meliaceae. Buah ini mempunyai bentuk hampir sama dengan buah langsat, pisitan, dan lain-lain. Manfaat buah duku sangat beragam yang berasal dari nutrisinya. Dalam 100 gram buah duku terdapat pertama kalori sebesar 7 kcal, 2 zat besi 0,9 mg, 3 protein 1,0 gram, karbohidrat 13 gram, lemak 0,2 gram, mineral 0,7 gram, dan masih banyak lainnya seperti gambar samping contoh buah duku.
Landasan teori yang kedua, biodiesel. Biodiesel diproduksi dari minyak atau lemak menggunakan transesterifikasi dan merupakan cairan yang komposisinya mirip dengan diesel mineral. Bahan bakar minyak bumi diperkirakan akan habis jika dieksploitasi secara besar-besaran. Ketergantungan terhadap bahan bakar minyak bumi dapat dikurangi dengan cara memanfaatkan bahan bakar biodiesel, di mana bahan bakunya masih sangat besar untuk dialternatif bahan bakar mesin diesel dikarenakan tingginya harga produk minyak. Pengolahan biodiesel dari limbah buah duku merupakan cara yang efektif untuk menurunkan harga jual biodiesel karena murahnya biaya bahan baku serta ramah lingkungan. Selain itu, pemanfaatan limbah buah duku dapat juga mengatasi masalah pembuangan limbah buah duku dan kesehatan masyarakat. Topik yang ketiga, metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fisika di Universitas Negeri Medan selama 3 bulan. B. Alat dan bahan. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu limbah buah duku, ragi tape, kalium hidroksida atau KOH, aquades, metadol, dan kalium metoksida. Peralatan yang digunakan antara lain meliputi yang pertama, hot plate stirrer, corong pisah, viskometer Oswald, piknometer, beker gelas, gelas ukur, pipet tetes, labu takar, termometer, statif dan klin, magnetic stirrer, spatula, stopwatch, dan timbangan analitik. 3. Cara kerja. Dari cara kerja itu terdapat 2. Yang pertama itu fermentasi dan ekstraksi. Fermentasi dan ekstraksi, limbah buah duku dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian ditaburkan ragi tape sebanyak 1,6% berat limbah buah duku. Selanjutnya wadah ditutup dan dibiarkan selama 24 jam dalam keadaan hampa udara atau anaerobik. Setelah 24 jam, hasil tersebut dijemur sampai berwarna kecoklatan. Proses ekstraksi dilakukan untuk mendapatkan minyak dari limbah buah duku. Minyak tersebut selanjutnya digunakan sebagai umpan pada proses transesterifikasi. Cara kerja yang kedua, pembuatan biodiesel melalui transesterifikasi. Kalium metoksida dibuat dengan melarutkan kalium hidroksida atau KOH dalam metanol sesuai perlakukan, yaitu sebanyak 2,5% K1, 3% K2, dan 3,5% K3 dari bobot minyak limbah buah duku. Metadol yang digunakan sebanyak 20% dari bobot minyak limbah buah duku. Minyak limbah buah duku dimasukkan ke dalam wadah gelas dan diletakkan di atas pemanas stirrer atau hot plate stirrer. Kemudian dilambahkan larutan kalium metoksida yang telah dibuat sebelumnya sambil diaduk secara merata. Pemanasan dilakukan selama 50 menit pada interval suhu 55 derajat Celcius sampai 65 derajat Celcius. Hasil reaksi dipindahkan ke dalam corong pisah dan didiamkan selama 24 jam. Setelah 24 jam akan terjadi pemisahan dan terbentuk 2 fasa, di mana cairan di atas merupakan biodiesel dan di bawah terdapat gliserol dan sisa-sisa hasil reaksi. Selanjutnya biodiesel dipisahkan dari gliserol dan sisa reaksi lainnya. Biodiesel yang diperoleh dicuci dengan air hangat pada suhu 50 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Sebanyak 40% dari volume biodiesel yang diperoleh ataupun dihasilkan. Campuran dikocok selama 5 menit, selanjutnya didiamkan selama 1 jam sampai terjadi pemisahan di antara biodiesel dan campuran air dengan sisa bahan pengotor yang masih terdapat di dalam biodiesel. Air pencucian dibuang, kemudian pencucian diulang sampai 3 kali. Setelah pencucian ketiga, biodiesel dibiarkan selama 24 jam agar biodiesel dan air terpisah sempurna. Yang keempat, topik keempat itu biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama A, anggaran biaya. Anggaran biayanya yang pertama jenis pengeluaran yaitu perlengkapan yang dibutuhkan sebesar 4.094.000. 2. Bahan habis pakai 529.000. 3. Perjalanan dalam kota 2.400.000 dan lain-lain 1.500.000 dan totalnya 8.523.000. Tabel di atas merupakan format rekapitulasi rencana anggaran biaya. B. Jadwal kegiatan.
jenis kegiatan yang pertama itu persiapan, terus perizinan penggunaan laboratorium bulan ke-1 di minggu pertama, persiapan alat dan bahan bulan ke-1 di minggu kedua. Pelaksanaan tahap 1 dimulai di bulan ke-1 minggu ke-3, tahap 2 bulan 1 minggu ke-4, tahap 3 bulan kedua minggu pertama, tahap 4 bulan kedua minggu kedua, tahap 5 bulan kedua minggu ketiga, dan tahap keempat bulan kedua minggu 3 dan 4, tahap kelima bulan ketiga minggu ke-1, dan tahap ke-6 bulan ketiga minggu 2 dan 3. Yang ketiga, analisis data. Evaluasi hasil pada bulan ketiga, minggu ke-4, dan bulan ke-4, minggu ke-1. Penyusunan laporan kemajuan di bulan ke-4, minggu kedua, dan penyusunan dan publikasi karya ilmiah di bulan ke-4, minggu ketiga, serta penyusunan laporan akhir bulan ke-4 di minggu ke-4. Tabel di atas merupakan format jadwal kegiatan. Daftar pustaka seperti yang saya tampilkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.